Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah memasuki ke pertemuan ketiga, yaitu terkait materi yang akan menarik untuk dibahas, yaitu mengembangkan rencana pemasaran. Dalam sebuah bisnis yang dibangun, ini bidang pemasaran adalah ujung tombak dari sebuah bisnis untuk keberlangsungan usaha yang akan membawa usaha menjadi lebih besar dan dapat melakukan penetrasi pasar dan juga akuisisi pasar pada umumnya. Nah, bagaimana langkah-langkah atau strategi untuk mengembangkan dari sebuah rencana pemasaran? Kita akan membahas lebih jauh dan lebih dalam pada kesempatan presentasi hari ini. Sasaran pembelajarannya yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami ruang lingkup aspek rencana pemasaran. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan strategi juga rencana pemasaran. Yang ketiga, mahasiswa memahami orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Yang terakhir, keempat, adalah mahasiswa dapat memahami dan membuat perencanaan strategis, implementasi, dan kendali untuk rencana pemasaran. Urgensi dari pemasaran dan nilai pelanggan. Ada 3 poin yang penting yang harus kita ketahui, yaitu dari inti pemasaran, yang mana ini dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dari sebuah bisnis harus dapat menjawab dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di customer, sehingga pemasaran yang nanti akan dilakukan ini dapat efektif sehingga dapat mencapai loyalitas konsumen. Lalu ada pemasaran bisnis, yang mana sasaran bisnis ini yaitu penghantaran nilai pelanggan yang menghasilkan laba. Sebuah bisnis berorientasi pada keuntungan, tentunya dengan sasaran bisnis yang menginginkan dari untung, itu akan membuat sebuah perusahaan ini akan berkembang dan dapat membiayai operasional, juga meningkatkan nilai. Lalu, di ekonomi yang kompetitif, kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang bagus. Nilai itu diciptakan atau berbanding dari manfaat dibagi dengan biaya. Jadi, untuk menciptakan sebuah nilai atau value, itu perlu membangun aspek-aspek yang dibutuhkan. Seperti contoh kita lihat dari perusahaan Gojek. Perusahaan Gojek ini didirikan yaitu dengan menciptakan sebuah value atau nilai yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, terutama masalah transportasi, hingga juga berkembang. Gojek ini yang merambah ke wilayah-wilayah lain seperti makanan, terus kesehatan, kemudian ada untuk kebersihan rumah, terus kemudian ada relaksasi ya, pijit dan sebagainya. Ini sangat besar sekali manfaat yang diberikan untuk pelanggan, sehingga manfaat ini akan menciptakan sebuah nilai. Tentunya dengan biaya yang dikeluarkan itu akan menjadi integrasi
peningkatan manfaat sehingga menciptakan sebuah nilai. Pemasaran dan nilai pelanggan. Di sini uraian yang lebih detail, yaitu tujuannya memuaskan kebutuhan konsumen adalah inti dari pemasaran. Yang berikutnya, sasaran dari setiap bisnis adalah menghantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Berikutnya, dalam ekonomi yang sangat kompetitif, dengan semakin banyaknya pembeli rasional yang dihadapkan segudang pilihan, perusahaan hanya dapat meraih kemenangan dengan melakukan proses penghantaran nilai yang bagus, serta memilih, menyediakan, dan mengkomunikasikan nilai yang unggul. Atau kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang sekarang ada, technopreneurship, ya, seperti Airbnb, ya, terus kemudian ada tiket.com, ya, Traveloka, dan sebagainya. Ini mereka memiliki keunggulan, mereka memberikan manfaat, utamanya memudahkan masyarakat atau calon pelanggan, calon pengguna dari sebuah layanan dan jasa dimudahkan untuk melakukan kegiatannya. Ketika orang ingin hendak pergi ke antar kota, antar provinsi dengan menggunakan pesawat terbang, tidak harus datang ke bandara, dan untuk beli tiket itu hanya dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi yang telah disediakan. Itu dapat memilih promo diskon, memilih waktu pemberangkatan untuk terbang, dan sebagainya. Ini bisa dipilih sedemikian rupa dengan mudah, hanya dalam genggaman di atas kamar tidur, ya, sudah bisa menyelesaikan dan menghemat dari waktu untuk melakukan suatu kegiatan. Ini tentunya sangat membantu mengefektifkan dan mengefisiensikan dari kualitas kehidupan manusia yang semakin produktif. Tentunya ketika kita ada rapat di kota lain, kita tidak perlu repot, ya, untuk melakukan booking hotel, terus kemudian membuat rencana untuk perjalanan, karena semuanya sekarang menggunakan teknologi, dan dari perusahaan-perusahaan teknopreneurship tersebut yang sudah membuat layanan-layanan yang sangat bermanfaat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari memberikan nilai, membangun value untuk pelanggan. Lalu ada proses penghantaran nilai. Ini ada 3 fase urutan penciptaan dan penghantaran nilai. Yang pertama adalah memilih nilai, yaitu mempresentasikan pekerjaan rumah pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat, membuat segmentasi pasar, memilih sasaran pasar, dan positioning. Ya, jika kita membaca literatur buku dari pakar marketing Hermawan Kertajaya dengan strategi STP, ya, kita ini dapat memudahkan implementasi dan membuat analisa strategi untuk sukses dalam membangun value. Kemudian menyediakan nilai, yaitu pemasaran harus menentukan fitur produk tertentu, pricing atau harga, dan distribusi. Ini seperti halnya contoh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang. Nah, sangat menarik untuk melakukan sebuah bisnis re-engineering proses, ya. Ini akan nantinya dapat membuat rekayasa strategi bagaimana bisa berdaya saing dengan kompetitor dalam menentukan fitur-fitur yang menarik, harga yang dapat bersaing, dan strategi distribusi, ya, operasional dalam sistem perusahaan yang baik. Kemudian mengkomunikasikan nilai, yaitu dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, melalui iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Kita akan lanjut berikutnya di session yang kedua.